Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi Dahlia, kami hadir kembali di ruangan wargi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah kepada kita semuanya. Wargi yang sedang berniaga, baik yang sedang jualan di toko, jongko, pasar, swalayan, wartel, kantin, kaki lima, bapak-bapak supir, para penjahit, para petani, semuanya. Mudah-mudahan Allah mewujudkan barokah pada perniagaannya. Amin. Juga wargi yang di rumah masing-masing, Allah mewujudkan barokah pada keluarga dan putra-putri cucu kita disehatkan, disolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wargi Dahlia, materi hari ini adalah tafsir Al-Quran surat Al-An'am ayat 161. Yaitu bagaimana tawadunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim adalah salah satu di antara nabi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala halnya Nabi Ibrahim tetap mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat wargi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Satu ayat saja wargi ya. Memang ini adalah ada rangkaiannya nanti bagaimana akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam atau bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul. Wargi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar bersyukur sebagaimana syukurnya para nabi, para rasul tempo dulu. Qul, katakan olehmu Muhammad, bacakan olehmu Muhammad, setiap apapun ya, di sini innani hadani, sesungguhnya aku diberikan petunjuk oleh Allah atau Allah memberi petunjuk kepadaku ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Itu wargi Dahlia dinan qiyaman, agama yang lurus, agama yang benar. Milata Ibrahim hanifa, yaitu disebut dengan agama Nabi Muhammad yang lurus ya. Wa makana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, jadi wargi, bagaimana seorang nabi, seorang rasul, ya terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
oleh Allah disuruh qul ayyuhar rasul liqaumika walisairin nas atau walisairil bashar. Katakan olehmu wahai Rasul kepada umatmu semuanya atau kepada seluruh manusia. Kenapa? Inna Rabbi arsyadani bima auha ilayya bifadlihi. Nah, Rasulullah harus menyampaikan kepada umatnya, kepada seluruh manusia, bukan hanya umat Rasul yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kepada seluruh umat yang ada di alam jagat raya ini. Katakan bahwasanya aku adalah diberi bimbingan, diberi petunjuk oleh Allah Tuhanku. Jadi inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku atau Allah arsyadani memberi petunjuk kepadaku, memberi bimbingan kepadaku bima auha dari apapun yang diwahyukan ilayya kepadaku bifadlihi dari karunia-Nya. Jadi Rasul tidak sombong. Tidak sombong. Saya pintar tidak. Saya sarjana tidak. Dan memang Rasul tidak punya gelar apa-apa, S1, S2, S3, apalagi tukang S. Tidak Rasul itu. Di Rasul disuruh oleh Allah harus belak-belakan. Saya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu datangnya wahyu kepadaku. Aku dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun aku berada. Bimbingan dari Allah melalui para malaikat, termasuk malaikat Jibril. Dimanapun Rasul berada, selalu ada di hadapan itu malaikat Jibril atau di hadapannya malaikat Jibril. Pergi. Rasulullah diberikan petunjuk oleh Allah, dibimbing, diarahkan ila sirati mustaqim la iwajun bihi. Jadi dibimbing, diarahkan di jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Lurus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lurus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini dengan iman matbu'nya, seyakin-yakinnya bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus, mengatur, Allah yang memberi rizki, Allah adalah Allahus Samad, Allah yang segala-galanya. Dan Allah ada di hadapan, sedang mengurus kita dan mengurus Rasul pun, ya. Karena ada di hadapan kita itu. Jadi Allah sedang mengurus kita, mendejutkan jantung kita, ada di hadapan kita. Allah mengurus kita, mengurus mata kita bisa melihat. Allah mengurus kita, mengurus telinga kita bisa mendengar. Allah mengurus jantung kita bisa berdetak hidup. Allah mengurus ginjal kita bisa berfungsi dan itu menyaring semua kotoran-kotoran yang ada di darah. Itu Allah yang mengurus, yang menjadikan darah bisa berputar, beredar. Itu adalah karena Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Agung. Jadi walladzi yad'ukum ila talabbihi minhu. Allah adalah yang dipanggil atau yang memanggil juga kepada kamu sekalian, yaitu karena engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga memberikan, yaitu wargi dahlia. Maka kita katakan bahwa
ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi kita untuk memanggil Allah itu ya agar kita mendapatkan petunjuk, kita betah di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu senantiasa kita baca tatkala sholat. Nah, jadi wargi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah diberi petunjuk, dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui para malaikat Allah sehingga berada di dalam ridhonya, ya, itu berada di dalam siratul mustaqim, bukan siratul a'waj. Jadi bukan jalan yang bengkok, jalan yang direkayasa oleh manusia, tapi Allah yang menciptakan sirat tersebut. Sirat itu adalah tuntunan, ya, pedoman hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan, diberikan kepada Muhammad, yaitu dinan qiyaman, artinya inna haddas siratal mustaqim, ya, inna haddas siratal mustaqim walladhi adinun alladhi yakumu amrun nas bisaihi wa ma'asyibi wa ma'isyatikim wa buluduhum. Agama Islam itu adalah yang disebut siratul mustaqim, dinan qiyaman, dina itu agama yang lurus. Agama aja, sirat yang lurus artinya adalah din yang dipakai atau yang dilaksanakan oleh para nabi, para rasul. Itu semua urusan manusia dengan Allah, urusan manusia dengan manusia, urusan manusia dengan binatang, urusan manusia dengan alam sekitar, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dinan qiyaman, dinal islami. Itu dalam agama Islam. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bagaimana hubungan manusia dengan alam, bagaimana hubungan manusia dengan pencipta yaitu Allah. Nah, itu adalah dikatakan juga millata Ibrahim Hanifah, yaitu segala urusan, ya, yaitu di zaman Nabi Ibrahim atau ilzamu millata Ibrahim hala karya. Jadi dinal Islam itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi berlanjut gitu ya. Dari agama itu dari sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Solih sampai terus Nabi Ibrahim alaihi salam, sampai juga kepada Nabi Isa alaihi salam, dan terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, yang perlu kita garis bawahi wargi dahlia dalam ayat ini, bagaimana Rasul disuruh untuk belak-belakan, ya, disuruh untuk terang-terangan, disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kul inani hadani. Jadi Muhammad itu bukan pintar tepuguh, tapi adalah pintarnya adalah dipintarkan oleh Allah, dikucurkan ilmu, ya, melalui malaikat Jibril. Jadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra, dimi'rajkan. Nah, sebelum Isra itu Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan, ya, hatinya itu min ghilin, dari segala macam kekurangan-kekurangan. Kemudian
dimasukkan yang pertama dalam hati. Inti hati Rasulullah itu adalah ilman, yaitu ilmu. Jadi inti hatinya manusia muslim seharusnya sama dengan hati Rasulullah, yaitu ilman, ilmu seharusnya itu. Kemudian ilmu itu dibungkus dengan hilman, dibungkus dengan kasih sayang. Jadi ilmu, disimpanan ilmu oleh malaikat Jibril dalam hati Rasul itu dibungkus dengan hilman, dengan kasih sayang. Nah, jadi ilmu ya digunakan kasih sayang. Jadi tatkala menggunakan ilmu itu menggunakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilmu, ilman, kemudian ya imanan, wayakinan. Nah, diisi oleh malaikat Jibril hati Rasul itu adalah optimistis, tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa takut. Jadi Rasul itu adalah selalu optimistis. Optimis dalam segala halnya, tidak pesimis, ya. Menghadapi apapun Rasulullah tidak pernah pesimis. Nah, kemudian setelah ilmu, setelah kasih sayang, setelah optimistis, dibungkus dengan Islam, artinya pasrah terhadap aturan Allah, aturan Rasul, ya, dalam segala macam ya kegiatan kehidupan dan penghidupan. Nah, inilah makanya Rasul selalu bersyukur kepada Allah. Saya punya ilmu dari Rabbi, dari Allah. Innani hadani. Nah, itu ila sirati mustaqim. Sesungguhnya aku dikasih ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak seperti Qarun. Saya pintar teh saya sendiri. Jadi bukan yang memintarkan itu Allah. Yang memandaikan, yang menjadi Qarun pandai itu adalah Allah. Tapi karena tidak mau bersyukur kepada Allah, jadilah seperti itu Qarun itu. Ya, nu ngabeungharkeun Qarun teh saha? Allah. Da di dunia mah teh nu beunghar warti Allah. Ya. Nah, makanya di sini jarang sekali orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdi teh lulus ujian S1 teh ti Allah. Allah anu ngizinkeun lulus ujian S1, lulus ujian S2, S3, sarjana 3. Nah, ini adalah Allah. Nah, makanya orang yang punya ilmu itu akan tunduk kepada aturan Allah. Jangan mentang-mentang sudah S3 kemudian jadi guru besar, profesor, sombong kepada manusia, ya, tidak akan jadi profesor kalau tidak ada manusia yang lain. Gitu. Tidak akan ada S1 kalau tidak ada manusia yang lain. S2, S3 pun juga sama. Tidak ada kalau tidak ada manusia yang lain. Siapa manusia yang lain itu? Ya, kita semuanya. Mungkin pertama gurunya waktu di SD, gurunya waktu di SMP, gurunya waktu di SMA, gurunya di perguruan tinggi, dan masyarakat sekitar. Sekarang orang lulus S1 tapi tidak ada orangnya, artinya ilmunya ada, orangnya tidak ada. Maksudnya mau kepada siapa diberikan ilmu itu? Ya. Nah, jadi semuanya adalah tidak bisa hidup sendirian, semuanya tetap syukriyah, artinya saling membutuhkan dan mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keliru, saya mah beunghar dah, usaha saya sendiri atuh dah. Bukan takdir Allah, ya.
qadar Allah, takdir Allah yang bisa menjadikan dia lebih banyak hartanya itu. Lupa itu, ya. Nah, jadi wargi Dahlia, bagaimana? Qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim. Muhammad katakan, sesungguhnya aku bisa seperti ini karena Allah yang memberikan petunjuk kepadaku pada jalan yang lurus. Nah, bagaimana kalau kita? Nah, kita katakan sesungguhnya aku bisa lulus S1 itu disebabkan karena Allah ya memberikan petunjuk kepadaku. Jadi bukan ilmu siapa-siapa, adalah ilmu Allah. Nah, begitu Farki. Inilah orang yang syukur. Kakarage lulus S1 sudah bisa ditanyaku tetangga agulenya itu. Lulus S2 bisa ditanya ku RT, ku RW. Ya, lulus S3 ya hebat orang ini. Padahal ilmunya adalah innani hadani rabbi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya aku mendapatkan gelar seperti ini karena Allah yang memberikan petunjuk kepadaku ya dari jalan yang lurus ini. Nah, jadi Siratal Mustaqim itu bukan jalan muntas lautan atau kolam kolam api besarnya sebesar rambut dibelah 7 ya. Siratal Mustaqim itu bukan demikian. Gedena segede rambut dibelah 7, seketna lebih dari silet, dari pedang. Rekumah mentasna atuh kahiji jalanna teu katingali, meureun urang teh kudu make kacamata BL nya, kacamata Suryakanta. Nah, lewat jalan itu. Wah, teu kabayangkeun. Ame jalan segede bola 7-nya, rambut di bola 7 siga jalan tol. Wah, kacamatana segede kumaha. Nah, itu wargi. Jadi bukan begitu. Jadi yang disebut sirat itu adalah katakan saja multi science. Semua ilmu yang diberikan Allah kepada manusia. Ya. Itu karena hidayah itu ilmu. Ya. Jadi antaranya ada ilman. Hidayah itu adalah ilmu. Tadi sudah dijelaskan yang pertama bahwa inti hatinya Rasul itu adalah ilman. Dibungkus dengan ilman, kasih sayang. Ya. Kemudian dibungkus dengan yakinian, ya, dibungkus dengan optimistis, dan juga dibungkus luarnya Islaman, artinya pasrah, diatur dengan aturan Allah dan Rasul. Jadi kalau ada hati manusia, ya, tidak mau diatur dengan aturan Allah dan Rasul, dia adalah orang yang dikatakan bolehlah saintis modern. Maka itu adalah juhalu anil huda. Orang yang betul-betul disebut jahiliyah atau pura-pura tidak tahu terhadap aturan-aturan Allah. Ini akan muncul nanti di akhir zaman yang disebut juhalu anil huda itu. Nah, kepada wargi Dahlia ya, ingat bahwa inilah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala macam pun kita tetap kul ini ya, innani hadani rabbi ila sirati mustaqim. Nah, jadi ini adalah karena Allah telah memberikan petunjuk kepadaku sehingga aku menjadi orang yang benghar, orang yang kaya. Jadi dari Allah, bukan dari juri. Kecuali kalau mintanya karena juri. Pun kata Pak Enake jadi juri. Ampun, amit-amit. Ya. Nah, disinilah dinan qiyaman, yaitu ilmu yang lurus, agama yang benar, milata Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Hanifah, ya, insyaallah. Kemudian juga ini karena wa makana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Satu harus ingat ya. Jadi ujungnya
adalah wa makana minal musyrikin. Jangan sampai kita mengatakan da saya mah beung harte ku anu, berarti bukan oleh Allah. Inilah musyrik orang itu. Da saya mah beung harte atuh lantaran boga kukutan kelenci. Berarti beung harte ku kelenci. Jadi bukan oleh Allah, maka inilah orang dikatakan menyekutukan Allah dengan kelenci itu. Setiap apapun yang di dunia ini kan kita sudah mengikrarkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kan begitu semuanya itu. Ya, orang berusaha membuat pesantren, itu milik Allah pesantren. Makanya rezekinya dari Allah. Siapapun yang mau, ya itu adalah qul innani hadani ila sirati mustaqim. Ya, aku diberi petunjuk oleh Allah, punya uang untuk jalan yang lurus, yaitu umpamanya infak, sedekah, hibah, wakaf ke pesantren. Nah, kenapa pesantren milik Allah, harta milik Allah? Berarti kita wakaf mempunyai pahala yang terus mengalir selama dunia itu masih berputar. Nah, begitu arti. Jadi kita katakan kepada, terutama kepada Allah, kepada semuanya makhluk Allah, wal innani hadani rabbi ila sirati mustaqim. Allah nutus maparin ka abdi ieu teh. Abdi aya dina kemenangan, aya dina jalan yang lurus, ada di dalam kebeungharan, kekayaan, menjadi kaya raya. Itu karena Allah yang mengkayakan, Allah yang menjadikan kita cerdas, pintar dan yang lainnya. Jadi bukan curi, hati-hati, bagi hati-hati. Ini mulai pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana mendidik manusia supaya lebih tawadu lagi, ya, lebih tenang, nyaman hidup, dan penghidupannya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wargidah dia, subhanallah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita supaya kita di dalam menghadapi hidup beragama ini adalah ikhlas. Ya. Ikhlas ridho. Artinya pasrah diri lillahi ta'ala wahdahul qahar. Pasrah kepada Allah ya dalam segala macam aturan dan pelaturannya. Itu ya tidak pernah kita menolak apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi tidak ada yang ditolak. Kata Allah solat, solat. Kata Allah zakat, zakat bagi yang sudah nisabnya. Belum yang nisab, belum nisab berarti infak atau sedekah. Ya, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua itu bukan hanya sekadar melihat atau memberi sesuatu kepada orang tua, tapi kita diwajibkan untuk berakhlakul karimah, beramal solih, agar nanti ya semua amal solih kita itu ada komisi pahalanya untuk kedua orang tua kita. Yaitu kesolihan kita dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh orang tua kita. Jadi kalau kita berupaya menjadi orang yang solih, maka insya Allah itu dikatakan dalam hadis Muslim ya wargidaria bahwasanya itu orang yang solih adalah waladin solihin yad'ullah, ya anak yang solih yang bisa berdoa. Doa bukan hanya berdoa membaca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tetapi justru ini bisa beramal solih yang dibutuhkan oleh kedua orang tua itu. Ya, anak bisa sholat wajib, bisa sholat sunat, saum wajib, saum sunat. Nah, ini akan mendapatkan
ya kepada akan sampailah, ya bukan mendapatkan, akan sampailah kepada kedua orang tua. Andaikan kita melakukan kebaikan, kesolihan, insya Allah wargi Dahlia untuk malam atau Jumat yang akan datang kita akan mengkaji bagaimana ikrarnya Nabi Ibrahim yang biasa kita baca pada waktu sholat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insyaallah untuk minggu yang akan datang kita akan kaji itu. Jadi pada prinsipnya kita jadilah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita benghar tetap mengatakan qul innani hadani rabbi ala sirati mustaqim. Ini kebengharan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari gunung Keromong, ya, bukan dari gunung-gunung, ya, tetapi adalah Allah yang memberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Nah, umpamanya pinter, jadi lulus S2-nya, qul innani hadani rabbi ala sirati mustaqim. Katakan olehmu, saya lulus ujian itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ginding lah menjelma karyanya sadayana. Abdi teh jadi RT teh, Allah maparin petunjuk ke abdi karena jalan anu lempeng. Nah ini ya, wah sigana hebat. Moal aya permasalahan, moal aya leungit duit, mana di Indonesia kan leungit duit cenah kamarana eta duit teh. Nah itu saja wargi ya. Silakan wargi yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, manfaatkan waktu yang sangat singkat ini ya. Jadi wargi umpamanya ingin bertanya, singkat saja ya. Ya insya Allah ya, yang mampu kami baca, mampu kami jawab akan kami jawab ya. Mangga kita orang ngawitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng saya. Sareng teh Iteng di Majalaya Pak Ustad. Subhanallah. Alhamdulillah biasa lebet ka Pak Ustad. Pesani abdi teh hoyong. Mohon. Teh Iteng nuju naon eta? Pak Ustad. Mangga aya patarosan naon? Ya upami abdi teh nya salat tahajud tah. Ari rakaat pertama teh abasa nya rakaat kadua teh atakbir. Tah salam we. Upami rakaat nu katilu nama al-intitor sareng al-mutaffifin nu kaopatna tah aya nu nyarios ieu cenah upami salat mah rakaat pertama teh kedah langkung seueur ti rakaat anu kadua pun kitu deui anu saterasna pan al-mutaffifin mah nya 30 genep al-intitor mah ukur 19 kumaha Pak Ustad leres atanapi lepatnya tiasa henteu kitu. Mohon kitu we Pak Ustadnya hatur nuhun kana panampianana. Mugi Pak Ustad dipaparin kasehatan alamina sareng keluargina. Amin ya Allah. Hatur nuhun Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Teh Iteng di Majalaya, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat sekeluarga, putra putrinya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teteh memang seharusnya seperti itu gitu ya. Artinya umpamanya rakaat pertama mutaffifin ya, atau ya abasa wa tawala umpamanya, boleh saja silakan. Nah, nanti ujungnya dalam witir kan bisa 3 rakaat itu bisa kelihatan sekali kalau dalam witir. Ya, witir itu kan al-ataka hadis ya boleh, atau yang sudah biasa dicantumkan oleh Rasul itu adalah sabihis marobikal a'la. Rakaat keduanya adalah al-kafirun ya. Rakaat ketiganya adalah al-ikhlas. Nah itu kalau kelihatan. Nah bagaimana seperti tadi, boleh silakan ya. Memang seharusnya 30 ya, kemudian
29 kalau memang ada yang seperti itu ya. 29, 28, kemudian 25. Nah, rakaat yang keempatnya, kelimanya lagi seperti itu, semakin pendek, semakin pendek. Itu maksudnya supaya lebih mengingat, ya mengingat. Boleh sah, silakan, tidak ada permasalahan ya dalam masalah surat ataupun juga Al-Fatihahnya dalam rakaatnya. Mudah-mudahan Allah menerima ya tahajud sehingga diberi oleh Allah asa yab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Demikian ya kan. Yang lainnya ya, pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Nani teh. Mohon mangga Bu Nani ulah hilap ahad ya, mohon. Mangga happy keresanan Bu Nani mangga. Cing caket eta kogorokokan. Berarti kunaon naon atuh eta pajigur wayah kieu atuh. Tuh tingali. Ulah pajigur kopi wayah kieu mah. Pajigur mah pangada sareng sampeuna dia teh. Masyaallah Bu Nani ya. Mudah-mudahan ya aya barokah di Allah Subhanahu wa taala Bu Nani dina panungtungan Allah ya. Mudah-mudahan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang lainnya wargi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz aman? Alhamdulillah nuju. Pak Ustaz sendirian. Ya, 3 orang di sini teh, ada 3 orang. Cuma Kang Wowo dalam keadaan sakit. Oh iya. Semoga cepat sembuh aja. Amin. Koma teh mangga. Begini Pak Ustaz, apa betul katanya orang yang ngipri yang kaya bukan dari Allah, katanya sama Allah enggak diterima katanya tobatnya, apa betul Pak Ustaz? Iya. Hatur nuhun Pak Ustaz. Mangga. Bu Hajayo mangga kala lebet sadayana teh hoom. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul itu ya. Orang yang ngiprit itu maka hidupnya nanti matinya jadi orai heula ya. Iprit itu kan orai. Artinya itu. Teka bayangkeun pae jadi orai ceuleugeug tina kuburan teh. Setiap orang lewat dipacok. Nauzubillah min dzalik. Ya amit-amit sieun. Ngomong sieun ngiprit mah mending keneh duit na we ka dieu lah jangan bangun pesantren. Jadi teteh ya, jadi yang disebut ngiprit itu adalah menyekutukan Allah, maka hidupnya adalah tidak akan lama dan mati pun tidak akan kembali kepada Allah ya, tapi kembali kepada iprit itu. Jadi akan masuk pada kelompok-kelompok setan itu ya, kelompok-kelompok orai juri itu ya. Power pisan ulah pergi tebihan lah nukar itu mah sanajan orang teboga duit amit-amit ulah jadi orai lah, orang mose jadi jalmi anu soleh lebet ke surga Allah jannatun naim, sobar tawakal insyaallah. Baik wargi, kita lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Damang nyalira wae. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Bang Apul mana Bang Apul? Kang Apul mah enjing Sabtu. Sabtu. Terus lebet teh kahiteungnya. Mohon hitung. Teh nado eta mah Bu Nani ka mana tah? Bu Nani teh nama teh ngaleut eta cenah. Bandrek jadi lada. Tidak ada. Ada jadi ngerebek Pak Haji. Itu bahaya kata calebetnya. Kaca di sekedap deui gara. Terus ngawahan tuh. Ngawahannya. Ieu naskeunnya pesatnya mun anu
menyekutkan Allah tanya. Mohon. Anu musyrik tah. Anu kekayaan da ieu mah saesti Allah cenah. Menang usaha sendiri. Punya tanya tuh di dieu cenah kitu nya. Tah kumaha pami tobat teh tampil mal teh. Salami teu acan pupus mah. Itu salami teu acan dicanak kuno. Ku oraina itu. Tiasa tobat. Tiasa tobatnya. Mohon. Surah musyrik mah teu tobatan surah nguping teh. Mohon kan di tobatan mah tiasa Pak Ji. Gitu. Jadi baca 2 kalimat syahadat deui gitu. Mun pira kitu Ustaz? Mohon mangga yang lalebet tah bahaya ketua mangga. Tabunani lebet deui tabunani. Mohon siap. Pak Dirmansyah tasannya. Pak Dirmansyah mohon menguliat Pak. Turun Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Pajendang di Gunung Sembung, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat keluarga, putra putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi wargi dalia, jadi musyrik kemudian meninggal dunia, itulah wa may yusyrik billah faqad haramna alaihi jannah. Siapa orang yang menyekutukan Allah ya, nah kemudian meninggal dunia, Allah haramkan untuk masuk ke dalam surga Allah Jannatun Naim. Nah, bagaimana tobatnya orang yang musyrik? Tobatnya orang yang musyrik adalah menunda kemusyrikannya, kemudian kembali membaca 2 kalimat syahadat dan juga menjaga eksistensi diri sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi, yaitu bertauhid kepada Allah tetap. Insyaallah ya. Jadi kalau bertobat sebelum mati jadi jurig gitu ya. Karena kan ngalap jurig teh ngalap tadi kata Tesa itu ya. Jadi karena orai kan gitu ya. Nah, sebelum mati jadi orai, dia bertobat kepada Allah dan insya Allah semua harta kekayaannya akan hilang kembali diambil oleh orai itu, orai jurig itu ya. Demikian. Masih ada waktu lagi. Assalamualaikum. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad Amang. Alhamdulillah. Naik sepeda naon eta nyusulan hebat. Aduh. Pak Ustad, alhamdulillahnya nu nembe dibahas. Pak Ustad nyari rawae. Nyari rawe Bu Haji da ieu. Tos kageng abdi mada. Mohon alhamdulillah tuh. Terus ageng serang sehatnya Pak Ustad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu nembe dibahas Pak Ustad, surat Al-An'am ayat 161, sesungguhnya memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Mohon. Terus inti hati Rasulullah itu ilmu dibungkus dengan ilmu kasih sayang Pak Ustad. Betul. Jantan ilmu digunakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ilman, kemudian iman, keyakinan diisi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Betul. Terus sesungguhnya aku bisa bersyukur karena akhlak memberi petunjuk yang lurus. Amin ya Allah. Betul Pak Cik. Terus yaitu agama yang lurus, agama yang benar adalah Nabi Ibrahim. Di mana tidak termasuk menyekutukan Allah. Intina mah eta Pak Ustad. Alhamdulillah janten nambihan ilmu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Alhamdulillahnya nutas di payun abdi Gunung Sembung. Alhamdulillah hatur nuhunnya salam sapana, salam absenana, mugi sehat saterasna. Terus satu teh Haji Iteng, Haji Nani, teh Nardo, anu pieu payunnya mugi barokah. Terus satu salam sehat Kak Umi, Teh Hilak, Bu Ukay, salam sehatnya, salam silaturahim. Terus satunya Kak Obsesi Dahlia, Bu Haji Kokom. Mohon. Terus satu Bu Haji Barokah, di Haji Ria, Teh Haji Titing, Nek Ma Haji Eha-nya Teh Hilap, Nek Yati, Kang Ebit, Bunda Haji Ani. Umeka sadayana Kak Obsesi Dahlia Pak Ustad. Mohon. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Ustad. Bangga.
Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebaca yom di Gunung di Rancak ya, di mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat keluarga, putra putrinya, cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan perniagaannya dikucai barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pergi dalia untuk Teh Noneng juga dicunti ya, mudah-mudahan tetap sabar tawakal menghadapi ya permasalahan yang dihadapi, dan juga untuk semua sejawat Kidalia ya, obsesi terutama ya, mudah-mudahan dina barokah Allah Subhanahu wa taala ya. Pergi dalia masih ada waktu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul Haji. Atas mangga-mangga. Bu Yoyong sejarah Pak Ustad. Mohon. Bade nyuhunkeun doana Pak Ustad. Pun kita bae di Spitan ke di Senin pas libur madrasah. Mohon mangga. Abi teh bade ka Pak Ustad angger nomorna eta nya nu BEC teh nya Pak. Mohon. PCA laras eta mohon masih. Insya Allahnya Pak Ustad abi bade nginceun sakedis tapi. Mohon mangga saya. Iya mantuna menuju wengi wae jadi can aya waktosna. Mohon. Mohon Pak Ustad salam-salam bae ka sadayana, mudah-mudahan abi sing jadi barokah Pak Ustad. Nuhun Pak Ustad sajiana. Radio Dahlia teh mun can kapendak teh meni emut wae Pak Ustad. Sejak opat. Saya atulah mohon atur nuhun. Aduh ibu-ibu mani resepnya Pak Ustad di subuh sepikeun ka ieu kalau di pare masalah dia. Mohon semakin atur nuhun pisan Pak Ustad. Semarak Dahlia insyaallah. Namina udah badaitan teh. Rafa ya. Mohon deh Pak, mohon. Nu kadua Pak Ustad nembe 5 tahun, pas 5 tahun pas yang di Septipan anjeunna. Oh, saya pisan. Sareng ekahan sakedik Pak Ustad, mudah-mudahan sing jadi barokah nanya Pak Ustad. Amin ya Allah. Hatur nuhun pisan Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat keluarga, putra putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Juga anak yang akan dihitan mudah-mudahan oleh Allah diberikan petunjuk. Allahumma faqihu fiddin, Allahumma alamul Quran, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyana bil ilmi wa akramana bit taqwa wa jamiluna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamliku huma illa anta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pergi seorang lagi silakan, ada satu orang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sarah. Pangasa damang pangasa. Alhamdulillah nuju ya barokah. Mudah-mudahan pangasa disakeun keterasna sareng keluargana. Amin insyaallah. Sareng Kang Aden pangasa. Oh, Kang Aden mohon. Kumaha Kang Aden mah ai pikir saya naon mangga. Oh, sakedik patarasan pangasa. Upami jalmi jago teh disobatna teh tiasa nahan emosi pangasa. Jago. Kumaha tah jaga emosi teh kedah kumaha pangasa. Mohon. Jagoan gobang gitu ya. Jaga emosi misalnya dinu kerumunan kasenggol jeung ujug dalam kap emosi amarah teh nahanna teh kedah kumaha pangasa. Mohon. Kanggo nu tos halabat Wah Jayong teh hiteuh Pak Abi Bu Nani sareng nembe teh sabu ya. Mohon. Sareng Pak Dirman teh terlebat enten. Gacat Pak Dirman. Sama kanu ngadarangukeun sadayana sing sadayana di mudah Tegal urutan. Mohon. Pangasa hatur nuhun kana panampianan pangasa. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang Aden, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat keluarga, putra putrinya disolehkan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna ma surah gitu kan.
Tahukah kamu yang disebut jagoan? Wah, jagoan kodok gobang. Bikin kabeling di kekel. Itu jagoannya tiang listrik di kekelan. Hampir seep di daerah kena tiang listrik di kekelan. Itu kuna saking ku jagona gitu. Setiap ayah pika omongan harap cekuk nonyok. Nah itu yang jagoan itu ya. Nah jago tinju habak gorentel KO. Nah itu. Tapi Rasul yang mengatakan alladzi yamliku nafsahu indal qada. Nah, yang disebut jagoan itu mereka orang-orang yang bisa menahan emosinya tatkala marah itu datang. Ibu-ibu lewat di toko emas, datang emosinya mau beli emas 12 kilo. Wah, tapi uangnya hanya punya 2.000 rupiah. Tidak mungkin bisa tahan emosi. Itu orang yang jago itu. Jago benar ibu itu lewat ke tempat sana pabrik emas atau kepada toko emas, tapi bisa mulus, tidak tertarik gitu ya, karena uangnya sangat minimal. Apapun menghadapi orang kemudian emosi datang ingin memukul, tahan. Nah itulah yang disebut jagoan itu. Jadi yang disebut jagoan itu tatkala emosi naik ditambah dengan hawa nafsu, kita menahan dengan baik ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang dikatakan jagoan itu ya. Nah, mudah-mudahan siapapun orangnya ya bisa menjadi, terutama ya wargi Dahlia, jadi orang yang disebut jagoan oleh Rasulullah SAW, yaitu alladzi yamliku nafsahu indal qadab. Mereka yang senantiasa menjaga emosinya tatkala dia marah. Wargi Dahlia subhanallah wa bihamdi wa ta'azim. Insyaallah wargi Dahlia ya, kepada wargi yang ingin ikut rihlah bersama kami ya, rihlah ke Pangandaran insyaallah pada minggu kedua bulan Februari ya, ada rihlah ya, infaknya 300.000 rupiah insyaallah wargi. Insyaallah kita akan bertahajud berjamaah di sana, dan kita juga akan munajat di Pangandaran, dan juga kita akan melaksanakan juga istilahnya tausiah atau dialog insyaallah. Segera wargi untuk mendaftarkan diri, karena kami membatasi hanya 1 bis saja ya, membatasi untuk 1 bis saja. Kenapa ya, karena dikhawatirkan tidak bisa kami kelola disebabkan karena terlampau banyak gitu ya. Jadi kalaupun mau silakan wargi, silakan ya. Sudah ada kurang lebih sekitar 20 orang, berarti tinggal sekitar 20 lagi wargi ya. Silakan untuk segera mendaftarkan diri ke Kang Haji Sani, ke Kang Ebit ya, ke Ibu Haja Yom, juga untuk mendaftarkan diri ke Ibu Haja Kokom Komaria di Ciwasra, juga kepada saya pribadi silakan. Wargi juga yang ingin infak sedekah, hibah zakat dan wakaf, karena wargi tiang pancang sudah dipasang di lantai 2 di atas, yaitu di lantai 2 di ruang belajar, itu kurang lebih sekitar 8 lokal. Tinggal balet-baletnya kami butuh sekali, yaitu besi, semen ya, untuk memasang balet-balet tersebut. Kemudian nanti juga kami butuh genti dan juga bata untuk membuat lokal tersebut. Untuk itu para wargi Dahlia yang ingin infak sedekah, hibah zakat dan wakaf wargi, bisa wargi ditransfer saja melalui BCA Bank 00808306070 ya, atau wargi bisa langsung datang ke Radio Dahlia FM Bandung ya. Kami tunggu wargi Dahlia ya, hari ini juga dan juga besok termasuk hari Ahad. Kami bantu atau kami tunggu infak sedekah, hibah zakat dan wakafnya. Wargi Dahlia juga kami sudah mencanangkan itu untuk peluasan lahan tanah wargi Dahlia. Bagi wargi yang ingin wakaf tanah, boleh silakan wargi. Tanah satu tumaknya di sana itu adalah 2,5 juta. Kami kebetulan di belakang pesantren kita itu, yaitu kalau yang di pinggir pesantren itu harganya 8 juta per tumak itu. Jadi kalau wargi ingin wakaf
tanah, saya mau wakaf 1 bata atau 1 tumbak, mangga. Saya mau wakaf setengah bata, boleh, silakan. Saya mau wakaf umpamanya 10 cm, silakan. Per batanya itu wargi hanya 2,5 juta. Silakan, tinggal nanti dibagi saja 14 ya. 2 juta dibagi 14, wargi ingin wakaf tanah untuk pembebasan lahan tanah, pengembangan pesantren ke arah barat dan kepada selatan. Insyaallah kami nanti, karena hari ini wargi Dahlia anak sudah ada kurang lebih yang hafal itu hadis, sudah lebih dari 300 hadis untuk kelas 2. Kemudian ada juga yang sudah hafal 13 juz Al-Quran, insyaallah. Nah, selain pelajaran SMP, pelajaran umumnya adalah tetap tidak dikurangi. Nah, juga wargi ingin umroh bersama kami, insyaallah wargi Dahlia, karena umroh bersama Abu Sesi 3 kali umroh wargi, 1 kali berangkat, 3 kali umroh. Umroh yang pertama adalah umroh wajibnya, kemudian yang kedua boleh untuk badal umroh atau juga untuk diri sendiri, yang ketiga juga untuk badal umroh boleh, silakan. Manasik dilaksanakan sampai 5 kali dengan simulasi wargi. Jadi sebelum berangkat umroh sudah hafal bagaimana umroh itu, apa umroh, bagaimana umroh, di mana umroh, bagaimana dan segala macamnya, sehingga tatkala sampai di kota Makkah sudah bisa untuk melaksanakan umroh sekalipun umpamanya ya tanpa bimbingan, insyaallah. Jadi kita tidak mengandalkan mutawif di sana, tapi karena kita adalah umrohnya adalah disesuaikan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahajud setiap malam berjamaah, kemudian juga wargi munajat setiap malam, kemudian duha setiap malam, dan juga ada yang lebih unik lagi, khatam Quran di depan Ka'bah. Demikian wargi, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat keluarga, putra putri kita disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.